Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi aset daerah, upaya peningkatan PAD pemerintah daerah. Optimalisasi aset daerah itu penting. Kenapa? Karena upaya investasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai dan manfaat daripada aset tersebut. Aset daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, apa saja antara strategi optimalisasi daerah? Antara lain, bagaimana peningkatan efisiensi operasional. Jadi efisiensi itu timbul jika kita melakukan dalam proses indikator kinerja. Indikator kinerja itu kinerjanya bagus dengan tidak bagus, indikatornya adalah input, proses, output, outcome, benefit, impact. Nah, efisiensi muncul bagaimana kita membandingkan input dengan output sama dengan proses. Jadi dalam perasaan operasional tadi yang penting adalah bagaimana peningkatan efisiensi daripada operasionalnya itu sendiri. Jadi nanti di situ bagaimana peningkatan antara lain bentuknya, bagaimana peningkatan cara aset dikelola, lalu bagaimana penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses, bagaimana peningkatan manajemen untuk mata rantai, pengelolaan yang efektif, lalu konsolidasi atau optimalisasi daripada infrastruktur fisik. Yang kedua adalah peningkatan nilai properti daripada aset tersebut. Jadi upaya properti ini, poin ini adalah bagaimana meningkatkan nilai dan potensi penghasilan dari properti daerah tadi. Contohnya kita daerah melaksanakan revitalisasi kawasan yang tidak dimanfaatkan. Kemudian program perbaikan dan pemeliharaan properti daerah. Yang kemudian berikutnya lagi adalah pengembangan proyek infrastruktur yang meningkatkan nilai properti. Yang ketiga, pengembangan kawasan bisnis. Antara lain bentuknya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan aktivitas ekonomi. Contohnya pembangunan pusat bisnis. Kemudian mendorong investasi dalam industri tertentu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemberian insentif untuk pendirian usaha baru. Nah, strategi ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatkan pendapatan. Nah, nanti strategi ini dapat diusulkan untuk meningkatkan tergantung di masing-masing daerah. Jadi, secara umum, strategi peningkatan nilai aset adalah investasi untuk meningkatkan produktivitas aset seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nanti bagaimana peningkatan nilai jual daripada aset tersebut. Kemudian bagaimana peningkatan nilai sewa daripada aset. Dalam rangka peningkatan pengelolaan aset, yang penting juga adalah bagaimana sistem informasi manajemen daripada aset tersebut. Jadi nanti bagaimana sistem peningkatannya itu strateginya adalah peningkatan manfaat aset sehingga dapat dilakukan dengan cara antara lain penggunaan aset melalui perbaikan tata kelola, kemudian peningkatan efektivitas penggunaan aset, ya, seperti melalui penetapan target dan indikator kinerja. Nah, kemudian peningkatan nilai sosial ekonomi aset, seperti melalui pemanfaatan aset. Nah, manajemen risiko itu perlu untuk apa? Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kenapa? Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, manajemen risiko, maka meminimalkan risiko yang dapat timbul dalam pengelolaan aset daerah tersebut. Apa risiko aset daerah? Misalkan risiko fisik seperti risiko kerusakan, risiko kehilangan, risiko bencana alam. Ini harus diantisipasi supaya tidak timbul. Misalkan, bagaimana supaya tidak timbul bencana alam? Maka itu hutan-hutan harus ditumbuhi lagi. Jangan lalu harus dibuat tanam-taman yang mengakarnya banyak ke bawah gitunya, batangnya ke atas, kira-kira gitu. Nah, kemudian ada juga risiko non fisik. Risiko non fisik itu misalnya risiko tentang keuangan. Yang kemudian kedua risiko hukum. Dan ketiga risiko reputasi. Ini akan menjadi masalah. Nah, risiko fisik itu dapat diminimalkan dengan berbagai cara. Antara lain melakukan pemeliharaan dan perbaikan aset secara berkala. Karena aset itu harus di-maintain secara berkala. Kemudian membuat aset itu masukkan kaitkan dengan asuransi. Misalkan asuransi kebakaran. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah melakukan mitigasi bencana alam.
itu adalah risiko fisik. Ada risiko non-fisik. Jadi risiko non-fisik antara lain adalah melakukan pengelolaan keuangan yang prudent, hati-hati. Kemudian melaksanakan penegakan hukum yang tegas. Kemudian membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Ini nanti itu ada dari risiko fisik, ada risiko non-fisik. Nah, yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara adalah masalah pemetaan aset daerah. Pertimbangan pemetaan aset daerah ini itu kenapa? Begitu data pimpinan daerah mempunyai data tentang aset, maka dia dapat memutuskan dengan tepat disesuaikan dengan data yang ada. Jadi tujuan pemetaan itu adalah untuk mengidentifikasi aset yang ada dan potensi dimiliki. Kemudian berikutnya evaluasi kondisi dan nilai aset. Lalu kemudian berikutnya adalah menentukan prioritas optimalisasi berdasarkan potensi dan kebutuhan. Bagaimana cara melakukan pemetaan? Nah, langkah-langkah ini yang penting dilaksanakan adalah laksanakan survei. Survei terhadap aset fisik. Kemudian analisis data kondisinya. Kemudian lakukan penilaian. Nah, yang penting juga adalah didukung oleh teknologi dukungan. Jadi dengan teknologi yang mumpuni. Lalu contoh pemetaan aset yang berhasil. Ini misalnya beberapa daerah banyak itu akan mengalami berhasil. Nah nanti kalau daerah tadi berhasil melakukan pemetaan aset, lalu berhasil dalam melakukan pengelolaan aset, maka itu akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa daerah yang kami coba telusuri yang dianggap berhasil. Yang pertama adalah Kota Semarang. Kota Semarang itu asetnya dianggap bagus. Ya. Kami dari PDN pernah melakukan penelitian, memang saya perhatikan itu aset-asetnya dikelola dengan baik. Nah kemudian berikutnya adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar itu relatif juga berhasil dalam rangka pengelolaan aset. Berikutnya adalah Kabupaten Badung, Bali. Ini Kabupaten Badung, Bali juga ini dianggap berhasil. Nah kemudian Kabupaten Bantul, daerah Jogja, nah, terakhir adalah Kota Tangerang. Ini daerah atau kabupaten kota yang dianggap berhasil dalam rangka menata aset. Mengoptimalkan aset tadi sebagai peningkatan PAD. Nah, peran keterlibatannya apa? Peran keterlibatan di sini maka dengan adanya ini kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu akan terjadi hal-hal yang baik. Jadi nanti salah satunya adalah pemerintah daerah harus melibatkan unsur masyarakatnya. Kemudian yang kedua, barangkali melibatkan sektor bisnis lokalnya supaya merasa diayomi. Sehingga mungkin mereka akhirnya otomatis jiwanya keikhlasannya akan bertambah. Nah, berikutnya adalah bagaimana manfaat keterlibatannya. Maka di situ nanti dalam rangka keberlanjutan program proyek optimalisasi. Pemirsa, salah satu contoh yang kami anggap bagus adalah contoh Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul itu bagus ya, gedung-gedungnya bagus. Jadi di sini dia berhasil dalam rangka pengelolaan aset. Termasuk berikutnya lagi nanti aset. Siklusnya adalah bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah ini yang penting juga nih. Jadi perlu dilakukan pemantauan terhadap suatu kegiatan tersebut. Apakah sudah berjalan atau tidak. Nah lalu kemudian dilaksanakan analisis kinerja aset. Aset ini berubah menjadi profit center atau menjadi cost center. Nah, ini yang hati-hati nih pemirsa. Jadi harus diperhatikan nanti aset itu bisa berubah menjadi cost center, bisa juga berubah menjadi potensial pendapatan aset. Yang nanti yang dalam rangka pemantauan berkelanjutan, yang perlu adalah evaluasi berkelanjutan di sini. Siapa orang-orangnya, lalu bagaimana melaksanakan indikator kinerja di situ. Jadi laksanakan indikator kinerja apa bagus atau tidak. Nah, tantangan dalam optimalisasi aset secara umum adalah kurangnya sumber daya keuangan. Memang saya perhatikan banyak sekali tugasnya banyak tapi uangnya nggak ada. Nah berikutnya lagi ada resistensi terhadap perubahan. Di masyarakat ini kan perubahannya sangat kencang. Perubahan sangat kencang. Nah kita siap tidak masyarakat untuk memanfaatkan aset. Nah kemudian yang ketiga adalah kompleksitas masalah hukum. Jadi permasalahan pengelolaan aset, wah sudah dari dulu, bukan main itu, di mana-mana akan jadi masalah. Nah, bagaimana tantangan dalam rangka optimalisasi aset?
Yang pertama tadi adalah kurangnya kapasitas dan keahlian, kita sudah bahas, sumber daya yang ada belum mumpuni. Kedua, kurangnya data dan informasi. Data informasi ini ini menjadi masalah. Berikutnya adalah perubahan kondisi ekonomi. Kalau masyarakatnya sakit, itu negara rusak itu semua. Nah, kemudian perubahan terhadap perubahan lingkungan politik dan sosial. Dan ini yang saat ini sedang terjadi, yang apakah akan berhasil atau tidak. Nah, dalam rangka sinergi dengan peningkatan ekonomi lokal, yang perlu diperhatikan adalah tingkatkan peran optimalisasi aset daerah dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Itu yang penting. Dan kedua, kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Yang ketiga, dampak positif pada ekosistem bisnis lokal. Ya, nah, ini adalah struktur peningkatan. Nah, berikutnya, keberhasilan meningkatkan ekonomi lokal menuju optimalisasi aset, itu yang pertama adalah pemahaman, yang perlu dilakukan adalah pemahaman terhadap potensi wisata dan aset daerah. Ini beberapa daerah itu sudah melakukan itu. Yang kedua, fokuslah pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Karena nanti ini yang pemerintah daerah banyak yang belum melaksanakan ini. Yang kedua, manfaat dari optimalisasi aset, nomor 4 itu tadi, bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan daya. Nah, yang keempat adalah contoh proyek sukses itu ada beberapa daerah yang dianggap sukses. Misalnya yang sukses adalah Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, itu dianggap sukses. Kemudian berikutnya nanti data pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keenam nanti adalah implikasi untuk pemerintah daerah yang lain. Pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.